inputan yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu silakan cek kembali semua datanya, kemudian riwayatnya juga dicek kembali. Kalau ada kekeliruan, silakan Bapak Ibu kembali. Nanti ada menu kembali Bapak Ibu, menu kembali atau menu sebelumnya nanti. Kalau misalnya memang itu sudah sesuai, silakan Bapak Ibu checklist saja di kolom masing-masing. Silakan dicontreng masing-masing data yang ada bahwa saya menyetujui bahwa data ini benar. Silakan Bapak Ibu contreng masing-masing, jangan sampai ketinggalan kalau memang sudah sesuai. Contreng. Oke, kemudian akhiri proses pendataan. Silakan Bapak Ibu kalau sudah ada seperti ini, saya mengakhiri proses pendataan. Bapak Ibu tidak bisa mengulang kembali, entah itu upload dokumen, perbaikan datanya, itu tidak akan bisa lagi kalau sudah mengklik akhiri proses pendataan. Kemudian Bapak Ibu centangkan ini, dibaca kembali ini bahwa saya menyatakan seluruh ini sudah sesuai. Oke. Sama nanti akan muncul peringatan seperti ini, apakah Bapak Ibu yakin dengan data yang sudah Bapak Ibu input? Kalau memang sudah yakin, silakan diklik ya. Tapi kalau memang meragukan, silakan diklik tidak, kemudian balik ke sebelumnya. Nanti akan muncul resumenya seperti ini. Oke, kalau sudah semua dilaksanakan, Bapak Ibu akan nanti akan ada di bawah adalah cetak kartu pendataan. Jadi 2 kartu inilah nanti yang kami mohon minta dikirimkan ke kami di Kemenak Kabupaten, kirimkan dalam bentuk PDF, kartu informasi akun dan kartu pendataan tenaga non ASN itu. Oke, Bapak Ibu, nanti bukti pendataannya akan seperti ini Bapak Ibu. Akan ada bukti pendataan. Ada 2 bukti pendataan nanti adalah yang pertama bukti pendaftaran akun, yang satunya adalah bukti bahwa Bapak Ibu sudah terdata di aplikasi BKN. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan di langsung atau lewat chat. Kalau mau langsung silakan Bapak Ibu, kita coba diskusi saja apa-apa yang kira-kira perlu kita ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya stop aja ya. Kenapa? Baik Bapak Ibu, di sini ada yang bertanya apakah foto yang diupload itu PDF atau seperti apa? Jadi foto itu bentuknya JPG atau JPEG. Foto itu JPG atau JPEG, dia minimal 100 KB, maksimalnya 1 MB atau 1000 KB. Kemudian latarnya adalah latar biru. Kalau ada latar merah tidak boleh, silakan ganti saja. Kemudian untuk baju disarankan adalah baju berwarna putih. Disarankan, tapi memang bukan ketentuan di dalam petunjuk itu bajunya warna apa, tapi disarankan oleh pihak Kanwil itu baju berwarna putih. Silakan saja. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu, mumpung kita masih di sini. Oke, sebentar. Saya buka dulu kolom chatnya. Bukti pembayarannya yang seperti apa, Pak? Oke, bukti pembayaran ini semestinya selengkap-lengkapnya, Bapak Ibu. Mestinya selengkap-lengkapnya. Tapi kalau kita lengkapi selengkap-lengkapnya, otomatis hasil scan-nya nanti akan banyak, terlalu besar, dan itu tidak bisa diupload di aplikasi. Sedangkan aplikasi dia hanya kapasitasnya 1000 KB atau maksimal 1 MB. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau untuk bukti pembayaran, usahakan Bapak Ibu ada munculkan di situ SP2D atau SPM yang pertama. Yang pertama SPM kalau misalnya tidak bisa
scan per bulan minimal dia ada 1 SPM di Januari, SPM di Desember, itu ada. Kemudian SP2D juga minimal dia ada SP2D di 2 bulan terakhir pertama dan terakhir. Selanjutnya daftar nominatif masing-masing. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah atau dalam satu ini penyuluh itu banyak namanya dan itu ada beberapa lembar, silakan saja Bapak Ibu ambil yang ada namanya saja. Jadi dilampirkanlah dengan SPM dan SP2D tadi. Kemudian namanya di stabilo saja, pilih bulan Januari, Februari sampai dengan Desember. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita scan SPM dari bulan Januari, Februari sampai ini, kemungkinan sih nanti kapasitasnya akan membengkak itu. Dan itu kalau dikompres-kompres terus nggak akan kelihatan, akan kabur. Oke, selanjutnya ntar saya lihatkan ini ya. Oke, untuk pengisian riwayat 5 tahun terakhir, kalau SK-nya seandainya 2018, oke. 5 riwayat terakhir itu bagi yang tenaga honorer di bawah 2016. Misalnya dia diangkat honorer di tahun 2010, 2009, atau yang jelas di bawah 2017. Jadi yang wajib diupload adalah 5 riwayat saja, 5 riwayat terakhir saja. Artinya yang perlu di-upload di dalam aplikasi itu hanya dari 17, 18, 19, 20, 21. Yang riwayat 2021 itu sudah kami upload di riwayat di sana. Bapak Ibu tinggal menyiapkan SK-nya dengan dokumennya saja, dengan dokumen pembayaran. Yang perlu Bapak Ibu upload lagi adalah diurut dari 2020, kemudian 19, turun lagi 18, turun lagi 17. Jadi itu saja yang Bapak Ibu silakan. Oke, selanjutnya kalau SK penyuluh fotokopi legalisirnya di mana? Bapak Ibu yang berhak melegalisir sesungguhnya adalah dari pejabat pembina kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi kalau misalnya di madrasah ya otomatis kepala madrasahnya memang ada diberi kewenangan di sana. Kalau untuk penyuluh agama semestinya yang melegalisir adalah kepala subbagian tata usaha Kemenak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya SK asli, nggak perlu lagi dilegalisir. Silakan saja scan yang asli. Scan yang asli, yang fotokopi nggak perlu di ini. Jadi cukup yang asli itu saja Bapak Ibu upload. Oke, ijazah akta transkrip nilai jadi satu upload kah? Oke, ijazah akta dan transkrip nilai di sana yang dicantumkan hanya ijazah. Kalaupun misalnya karena kapasitasnya nanti akan bisa untuk memuat itu, boleh Bapak Ibu silakan saja. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan ijazah di depan, kemudian transkrip di belakang. Kemudian Bapak Ibu kami ingatkan dari beberapa dokumen yang kami seleksi itu ada beberapa orang yang namanya berbeda antara KTP dengan ijazah. Kalau seperti itu Bapak Ibu lampirkan yang pertama adalah surat keterangan dari sekolah bahwa namanya itu berbeda dengan KTP atau KK. Scan yang pertama adalah surat keterangan, selanjutnya lembar kedua itu adalah ijazahnya tadi. Jadi scan yang pertama itu adalah surat keterangan dari sekolah bahwa ada perbedaan nama atau ada perbedaan tanggal lahir di ijazah. Sisanya baru ijazah di scan. Jadi dia satu PDF antara ijazah dengan surat pembetulan atau surat keterangan perubahan nama. Oke, selanjutnya. Oke, saya coba masukkan nih katanya belum didata. Oke, Bapak Ibu yang pertama kami sampaikan bahwa pada hari ini akan ada ekspor data dari aplikasi Ropek Kemenak ke aplikasi CASN BKN. Jadi kemungkinan Bapak Ibu bisa membuat akun kemungkinan paling cepat itu adalah besok pagi. Kalau nggak besok pagi atau malam ini, karena akan ada ekspor data
dari aplikasi Ropek Kemenak itu ke aplikasi BKN untuk pendataan ini. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa buat pada hari ini, kemungkinan itu adalah, tapi nanti coba-coba saja lagi setelah kita Juni ini, kalau memang bisa, artinya datanya sudah diekspor. Tapi kalau memang tidak bisa, kemungkinan sih besok pagi Bapak Ibu silakan saja. Dan ingat Bapak Ibu, tanggal batas kita adalah 30 September. Untuk sementara belum ada lagi pemberitahuan bahwa kita diperpanjang. Walaupun secara ini kita dirugikan, seharusnya kita dari tanggal 10 tadi sudah bisa melakukan ini, tapi karena ada beberapa hal teknis yang memang kita tidak bisa ini tadi bisa ditolerir lah. Oke, selanjutnya izin bertanya Pak, akun ini satu enggak bisa Pak. Dia akunnya ini Pak per masing-masing Bapak. Akunnya adalah per masing-masing orang. Jadi satu non ASN satu akun. Tidak bisa satu akun untuk pengisian beberapa orang, tidak boleh Pak. Tapi kalau misalnya Bapak membantu saja mungkin nggak jadi masalah Pak. Kalau misalnya Bapak dulu bikin satu akun, kemudian Bapak membantu temannya yang lain, boleh Pak. Tapi atas nama yang bersangkutan, jangan atas nama Bapak sendiri. Atau misalnya nanti Bapak menginput di riwayat Bapak adalah SK temannya, itu nggak boleh Pak. Nanti akan terbaca akan ada kekeliruan Pak antara nomor SK yang Bapak input dengan nama riwayat Bapak. Jadi saya ingatkan Pak bahwa ini satu akun untuk satu orang non ASN Pak, karena masuknya adalah masuk lewat NIK Pak, nomor induk kependudukan, dan itu akan terhubung dengan aplikasi di grup Capil. Kemudian pertanyaan, kalau SK 2017 sampai 2022 ada perbedaan enggak, tetap dilampirkan enggak? SK 2017. Jadi ini Bapak Ibu, SK kalau misalnya ada perbedaan, misalnya di 2017 Bapak Ibu diangkat sebagai tenaga kemudian di 2019 karena Bapak Ibu sudah ijazah S1 atau misalnya sudah kuliah lagi, diangkat sebagai guru. Apakah boleh silakan saja Bapak Ibu, silakan saja diangkat seperti itu, kemudian sesuaikan dengan nama jabatan yang ada di dalam. Silakan saja asal tidak terputus SK-nya, silakan masukkan. Kemudian kalau misalnya ini tadi ke 2017 dan oke sudah. Untuk SPM dan SP2D terus gaji dari bulan Januari Desember digabung jadi satu file. Iya Pak, karena di sana tidak ada pengulangan upload Pak. Dia dilihatnya hanya satu kali upload data, misalnya riwayat tahun 2019. Dia hanya dua menu Pak, satunya upload SK, satunya upload SK atau bukti pembayaran. Jadi digabung jadi satu file, maksimal dia 1000 KB, minimal dia 100 KB Pak, minimal. Ini dibuka. Sudah Ibu Roida Tumangger. Silakan kalau mau bertanya silakan. Ya, raise hand dulu ya, biar kita ini yang mau bertanya silakan. Ini mungkin Bu, yang pertama kita Ibu Hizkia Onibala. Silakan Bu Hizkia. Oh enggak ada, mungkin Man satu Kukar, Kota Bangun. Ada yang mau bertanya atau seperti apa? Siap Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah ini yang mau ditanyakan teman-teman atau kawan-kawan di Man satu Kukar ini Pak, permasalahan untuk slip gaji.
Pas slip gaji itu kan di slip gaji itu kan ada daftar terima lampirannya, di lampirannya itu kan apakah perlu ditanda tangan semua Pak atau tetap kosong atau tetap nama yang bersangkutan atau kami stabilo dulu? Ini Pak, kalau misalnya dia sistemnya transfer Pak, transfer itu kan dia enggak ini Pak ya, enggak ada tanda semua tanda tangan itu ya. Ya. Dia hanya mencantumkan nomor rekening saja kan biasanya. Iya. Ya, nomor rekening saja. Bapak cukup stabiloi saja Pak. Yang jelas Bapak stabiloi, lampirkanlah SPM SP2D di dalamnya. Nanti dipilah aja dari Januari sampai dengan Desember tadi. Pak, untuk yang tadi Pak, mohon maaf bertanya lagi Pak. Untuk 1 tahun itu Pak, berapa tadi ukurannya? 1000 MB kah untuk 1 tahunnya? Ya Pak, dia maksimal file yang diunggah nantinya dia adalah 1000 MB Pak atau 1 MB. Oh ya. 1 MB atau 1000 KB Pak. 1000 KB. Itu 1 tahun kan Pak? Ya, 1 tahun Pak. Oh iya. 1 tahun. Oke. Jadi dia di sana nggak ada Pak istilahnya upload dokumen Januari, Februari, dia nggak ada Pak. Dia yang ada ketahuan adalah upload langsung 1 tahun misalnya 2021 itu aja. Oh iya. Oh mungkin itu saja Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ini Bapak Ibu bahwa kami nantinya tidak akan bisa menyeleksi kembali dokumen yang Bapak Ibu upload. Karena Bapak Ibu nantinya sudah berhubungan dengan PKN. Jadi kami nggak punya kewenangan melihat dokumen apa yang Bapak Ibu input. Jadi baik tidaknya dokumen yang Bapak Ibu input nanti sesungguhnya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Karena kami sebagai admin di kabupaten itu tidak ada koneksi untuk sebagai admin di aplikasi BKN. Oke, selanjutnya Bu Roida Tumanggar, silakan Ibu. Maaf. Ya, bentar ya. Ya Ibu. Suaranya Ibu, mohon maaf. Ya. Tes. Halo. Ya Pak. Ya Ibu, silakan. Ya. Riwayat kerja Pak. Saya kan sebelumnya kan mengajar di sekolah begitu kan. Terus itu SK-nya dimasukkan nggak Pak? Terputus gitu. Saya dan sekarang saya itu untuk penyuluhan tahun 2021 gitu. Jadi itu SK-nya terputus, itu bisa dimasukkan nggak Pak di riwayat pekerjaan? Yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Terputus sebelumnya. Ibu sebelumnya ngajar di SMK 1 ya? Di SD di Lampung. Oh, SD di Lampung. Ya. SK-nya masih ada? Ya, SK-nya ada. Bukti pembayarannya ada? Itu dibayarkan lewat APBN atau atau seperti apa? Itu karena lewat dana bos. Apa Ibu? Bentar. Lewat dibayarkan lewat dana bos ya? Ya, Pak. Oh, dana bos. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada riwayat, sebenarnya di aplikasi itu tidak tidak harus misalnya Bapak Ibu di tahun 2020 harus sampai dari Januari misalnya sampai dengan Desember. Kalaupun misalnya terputus di bulan Juli misalnya, Bapak Ibu mau input di sana nggak masalah Bapak Ibu. Silakan saja Bapak Ibu input. Yang jadi persyaratan pendataan ini sesungguhnya bahwa yang didata adalah dia minimal 1 tahun di Desember 2021. Itu patokannya Bapak Ibu. Jadi paling tidak dia bekerja di 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Oke, kemudian kalau misalnya ada riwayat sebelumnya dan itu terputus, taruhlah Ibu Roida ini tadi misalnya di 2020 tidak mengajar atau tidak bekerja.
ada riwayat di 2019. Silakan saja Bapak Ibu input di dalam. Tetapi yang jadi ini, Ibu harus siapkan pertama SK-nya itu. Ibu harus siapkan SK-nya. Yang kedua, bukti pembayaran bahwa Ibu dibayarkan melalui dana BOS misalnya. Karena dana BOS kan dia asalnya dari APBD itu. Oke, Ibu siapkan itu. Ibu siapkan dokumen 2 itu. Yang pertama SK, yang kedua bukti pembayaran bahwa Ibu dibayarkan melalui dana BOS. Oke, jangan sampai nanti Ibu dibayarkan hanya dari dana lain-lain misalnya, dari dana komite misalnya, itu di luar dana BOS itu tidak diperbolehkan itu. Kalaupun misalnya Ibu mengabaikan SK sebelumnya, taruhlah Ibu nggak punya bukti yang cukup untuk melampirkan SK yang sebelumnya, yang di 2017, 18 misalnya tadi, boleh saja Ibu tidak melampirkan itu karena Ibu sudah terpenuhi syarat sebagai penyuluh agama kan sudah 1 tahun nih terhitung dari 2021 kemarin. Oke, Ibu mengabaikan yang sebelumnya juga karena Ibu tidak punya bukti yang banyak untuk entah itu pembayaran gaji atau sebagainya, Ibu mengabaikan itu sebetulnya juga nggak masalah Ibu, karena Ibu sudah bisa masuk pendataan, sudah 1 tahun di 31 Desember 2021. Oke, Bapak Ibu, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Ibu. Oke, ini Bapak Ibu dari Nur Hayati Image. Saya mutasi dari sekolah swasta ke negeri 3 tahun terakhir. Berarti yang diupload yang 3 tahun terakhir saja yang Bapak Ibu yang kita data di sini adalah yang bekerja pada instansi pemerintah. Itu yang poin pertama. Yang kedua, dia minimal 1 tahun di 31 Desember 2021. Oke, Ibu Nur Hayati yang di -1. Yang di swasta kita nggak bisa Bapak Ibu. Yang di swasta Bapak Ibu nggak bisa. Yang kita data hanya yang di negeri. Jadi Bapak Ibu upload yang di negeri saja, yang di swasta kita nggak bisa. Boleh bertanya ke Pak? Oh iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal paham nih Pak sedikit mengenai penguploadan itu satu kali upload untuk 1 tahun dilampiri dengan bukti pembayaran ya 1000 KB atau 1 MB. Nah untuk bertanya 1 SK itu kan 1 SK 1 tahun pembayaran kan 12 bulan tuh Pak. Ya. Dilampirkan 12 bulannya kah di belakang 1 SK itu untuk 1 kali penguploadan? Ya. Ibu Frida atau boleh minta direvisikan itu untuk pembayaran 1 lembar tetapi di keterangan tuh dijelaskan Januari sampai Desember gitu. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, Ibu. Yang pertama Ibu, menu di dalam itu akan ada 2 unggah dokumen. Yang pertama adalah unggah SK. Yang pertama adalah unggah SK. Jadi Bapak Ibu, SK itu jangan Ibu nanti misalnya SK kemudian di lembar keduanya ada bukti pembayaran. Kalau diminta SK cukup SK saja Ibu. Nggak perlu Ibu unggah yang lain. Yang pertama, kalau misalnya dia minta SK tahun 2021 ya SK 2021 saja. Tidak perlu Ibu lampirkan lagi SK 2022, SK 2023 misalnya. Cukup SK 2021, itu yang pertama. Yang kedua, bukti pembayaran. Bukti pembayaran apakah boleh kami bikin lagi misalnya untuk Januari sampai Desember. Bukti pembayaran ini kan sudah dibayarkan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bikin kembali surat keterangan seperti apa, itu nanti dianggap mereka memanipulasi Ibu. Mohon maaf. Artinya Bapak Ibu unggah apa adanya dalam artian lengkapi yang Januari, Februari, Maret itu yang Bapak Ibu upload bukti pembayaran bahwa Ibu Bapak benar-benar dibayarkan oleh APBN atau APBD itu. Jadi apakah diperkenankan bikin lagi misalnya ini tadi jangan dibuat seperti itu. Ambil aja slip gaji yang tahun 2000 Januari, Februari tahun yang Ibu inginkan. Nggak usah bikin lagi yang baru. Cukup itu aja. Tetapi itu tadi, di samping daftar nominatif,
usahakan di dalam itu ada SP2D atau SPM, bahwa itu memang dibayarkan oleh APBN atau APBD. Itu saja Ibu. Siap Pak, paham. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada yang bertanya, kalau dari Dinas sekolah negeri lalu pindah ke Kemenak, maka apakah SK dari Dinas bisa dimasukkan? Oke, ini ada yang dari Haryanti Habibah. Kalau dari Dinas sekolah negeri lalu pindah ke Kemenak, apakah? Sesungguhnya bisa Ibu, bisa dalam artian gini Ibu, yang kita data adalah yang bekerja di instansi pemerintah, itu poin pertama. Kemudian kalau misalnya di dinasnya ya di tahun 2016-15 ya mungkin tidak perlu diikut karena lima riwayat terakhir saja yang disebutkan. Assalamualaikum Pak Fatur, izin bertanya Pak. Ya Pak. Ini begini yang pertama Bapak sampaikan tadi itu terkait ada penyuluh yang nyambi jadi guru gitu. Ya Pak. Nah, saat ini pendataan tentang penyuluh, kita upload data tentang penyuluh, kemudian nanti dari Dinas Pendidikan, kalau dia sejajar dengan Kementerian Agama atau MTS atau Alia itu bisa karena satu kementerian Pak ya. Ya. Kemudian ada penyuluh, kemudian di SMK atau SMP negeri. Nah, ketika dia harus membuat akun juga, itu enggak apa-apa Pak ya nantinya. Itu aja Pak. Oke Pak, yang pertama Pak, muaranya nanti sama Pak. Muara ujungnya itu nanti sama Pak. Muaranya ke BKN. Dan di aplikasi BKN dia dasar pembuatan akun itu adalah NIK Pak. NIK, daftar apa itu? Nomor induk kependudukan. Jadi dasarnya adalah NIK, nomor induk kependudukan, dan NIK Pak masing-masing itu orang kan nggak bisa double nih Pak. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang jadi penyuluh agama kemudian ngajar juga di SD negeri misalnya, nah itu nanti rebutan Pak. Dalam artian rebutan gini Pak, kalau misalnya nanti yang menyampaikan data atau impor data itu yang duluan adalah Kementerian Agama, nanti dia akan terdata sebagai penyuluh agama. Tapi kalau yang mengimpor duluan adalah dari BKD kabupaten, nanti dia akan tercatat sebagai pegawai di BKD Pak. Jadi sesungguhnya kalau misalnya memang mau melengkapi dua-dua, ya kalau kami sih sebenarnya terima saja Pak. Terima saja, kami juga nggak berhak menolak karena dia punya bukti fisik itu SK. Nah, cuma nanti di ujungnya dia pasti akan pilih salah satu. Siapa yang duluan masuk ke BKN? Ya. Itu Pak. Siapa kasih? Pak Fatur. Ya Pak Yanwar, silakan Pak. Ya, ingin bertanya Pak Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin perjelas saja. Tadi kan bilang Pak Fatur untuk SK yang 2021 seterusnya itu kan sudah diupload Pak Fatur. Ya. Nah, jadi kayak saya ini kan 2007 tapi nggak ada daftar gajinya Pak Fatur. Jadi apakah harus diupload atau tetap itu aja yang 2021 lanjut sampai ke pembuatan akun atau gimana Pak Fatur? Untuk gaji Pak, yang pertama itu tadi Pak, balik lagi kami sampaikan bahwa menu di dalam akun itu masing-masing itu ada 2 uploadan yang mesti Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak mesti diwajibkan mengupload SK. Entah itu SK per tahun atau SK per 5 tahun misalnya, karena di sana Pak dicantumkan bukan per tahun Pak, riwayat, dia menyatakan bahwa di sana riwayat. Jadi kalau misalnya ada penyuluh agama yang riwayat pekerjaannya adalah per 3 tahun misalnya di SK kami, ya dia riwayat dianggap satu riwayat itu yang per 3 tahun tadi Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, di menu sana juga ada yang namanya unggah bukti pembayaran. Karena non ASN yang kita data ini Pak, yang pertama dia bekerja di instansi pemerintah. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, dia dibayarkan oleh APBN atau APBD. Jadi kalau dibayarkan, taruh di KUA, misalnya Bapak di KUA, kemudian
pembayaran gajinya adalah atas dana pribadi kepala KUA misalnya Ya. seperti itu Pak, atas dana lain-lain, dana pribadi, itu Bapak tidak bisa didata Pak. Yang boleh dibayarkan di KUA dibayarkan melalui dana BOP misalnya, itu boleh, dana BOP boleh Bapak dibayarkan, dan itu mesti ada buktinya Pak, bukti pembayaran bahwa Bapak dibayarkan melalui dana BOP. Paling tidak ada daftar nominatif per bulan Januari sampai Desember itu Bapak dibayarkan melalui dana BOP. Kalau misalnya Bapak ngupload SK saja kemudian bukti pembayarannya tidak ada, itu ya sia-sia saja Bapak input dibayar di dalam. Ya Pak, mesti ada dua itu Pak. Mesti ada dua, yang pertama ada SK, yang kedua adalah bukti pembayaran, dan itu dibayarkan dari Januari sampai Desember tahun berjalan. Berarti di daftar itu nggak usah dilampirkan sekalian Pak ya, daripada ini berkas tidak lengkap atau apa gimana? Yang dilanjutkan tadi riwayat itu tadi. Nggak usah dilampirkan, artinya Bapak terputus ya? Artinya kan 2021 itu kan sudah diupload kemarin oleh Kemenak ya. 2021 kan sudah diupload Bapak. 2021 Pak sudah diupload, mohon maaf Bapak, 2021 datanya sudah diupload, data SK-nya sudah diupload. Kemudian bukti SK dengan bukti pembayaran itu yang belum diupload Pak. Oh gitu ya. Datanya sudah diinput untuk yang 2021, insya Allah sudah diinput Pak. Cuma bukti pembayaran yang perlu Bapak siapkan adalah SK, yang pertama SK, yang kedua bukti pembayaran. Oh gitu ya. Itu aja Pak. Kalau yang sisanya yang misalnya 2020, 19 dan di bawahnya, itu Bapak mesti input lagi, input manual, nomornya berapa, kemudian bukti pembayaran dan SK-nya yang Bapak upload kembali. Oh gitu ya. Yang ada di aplikasi